Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini videonya tentang pemrograman, coding. Kita akan membuat coding, membuat program menggunakan bahasa Python untuk menampilkan data COVID-19. Ya, jadi nanti ceritanya Anda punya data penyakit COVID-19 dalam bentuk CSV, separated value, kemudian Anda ingin memplotkan data tersebut. Dalam kasus ini saya akan mencoba memplotkan data Jawa Barat. Kode nanti akan saya sertakan tautannya di GitHub saya, sehingga nanti kodenya Anda bisa download. Tapi dengan catatan kode ini dibuat semalam, jadi kualitasnya bukan untuk optimasi, tapi untuk belajar. Mari kita mulai coding. Nah, seperti yang sudah saya utarakan, ini adalah tempatnya saya simpan di GitHub, ya. Jadi pemrograman untuk COVID-19. Nah, ceritanya kita tampilkan sebuah, ini dia terminal, ya. Jadi kalau Anda sudah clone-kan ini semua, ya, Anda sudah clone ini, Anda clone, kemudian Anda taruh di directory, maka Anda akan mendapatkan directory seperti ini. Ada directory 2005-14, 2005-15. Apa itu? Nah, ini berisi data, ya. Data, kalau kita klik di sini bisa kelihatan datanya gitu, ya. Ada macam-macam, ada CSV, rekap. Ini data saya peroleh dari Budi Sulis, dari Sharing Vision. Ya, terima kasih Budi Sulis. Nah, ini 2005-15 itu maksudnya tanggal 15 bulan Mei tahun 2020. Ini tanggal 14 bulan Mei tahun 2020, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau saya sudah clone, ini kebetulan sudah saya clone, ada direktorinya, maaf. Ya. Nah, sudah saya lihat direktorinya, ya. Jadi ada, kalau lihat, saya lihat di saya ada direktorinya, ada output berisi nantinya adalah ini saya lihat kosong, ya, dan scripts adalah scriptsnya, ada kode-kodenya. Kita lihat kodenya satu persatu dulu, ya. Kode yang paling gampang adalah kita melihat confirm case, ya. Misalnya kita lihat kode confirm case. Saya menggunakan VI, ya. VI generate confirm case. Jadi, nah, kita mulai, kita dissect ini satu persatu gitu. Di sini saya mendefinisikan output directory-nya, output dir ini adalah titik dua output. Ini maksudnya di directory di atas, ya, karena kita berada di directory scripts. Jadi kalau kita titik dua, ya, output, nah nanti itu letak directory-nya akan data outputnya kita taruh di dalam directory output, ya. Sekali lagi, ya. Nah, kemudian kan kita ingin melihat directory-nya, ada file name-nya, ya, file name di atas tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ada file name-nya, ada 2005-14 tadi, ya, 2005-15 tadi. Jadi kalau nanti Anda dapat data baru, misalnya hari ini, ya, 2005-16 itu, Anda simpan filenya di dalam directory itu. Data baru lagi, diupdate lagi 2005-17 dan seterusnya. Maka script kita tadi, ya, melihat direktorinya tadi, ya, ini kita menggunakan modul globing, ya, untuk melihat file. Hanya kita melihat directory yang nama filenya ada angka-angka seperti ini. Ada macam-macam cara, kita bisa menggunakan regular expression dan macam-macam gitu, ya. Saya menggunakan cara yang paling gampang aja, karena sudah saya standarkan nama direktorinya adalah seperti ini. Maka kita menggunakan globing untuk melakukan pencarian berkas-berkas yang nama filenya seperti itu. Jadi kalau ini titik 2, nah ini 0 sampai 9, ini maksudnya huruf pertamanya atau karakter pertamanya adalah angka dari 0 sampai 9. Karakter kedua adalah 0 dari 9, 09, 09, jadi ada 6, ya. Tuh, 2, 3, 4. Semuanya angka, ya. Jadi angka. Ini sebenarnya bisa lebih singkat, ya, bisa regular expression-nya. Saya menunjukkan ini hanya untuk melihat kemudahan supaya Anda bisa tahu, ya, ini tuh sebenarnya maksudnya apa, ya.
Kemudian saya melakukan sorting ya, mengurutkan directory tersebut karena saya pengen yang terakhir ya, data yang terakhir. Jadi kalau kita jalankan data yang terakhir tadi ada dua ya, 200514 dan 15. Harusnya saya dapat yang 15 ya. Jadi nanti kalau dijalankan dia ngelihat yang terakhir ya, di sort, diurutkan, maka kita dapatkan sortnya dan saya ambil yang paling awal ya, yang pertama atau yang paling terakhir yang nilainya namanya yang paling tinggi angkanya ya. Jadi kemudian, nah ini saya hanya memotong aja ya tanggalnya tuh ya supaya nanti kalau tanggal ini mau kita pakai, itu ya. Nah kemudian saya ambil nama file tersebut ya. Kalau ini sebetulnya recap ini recap itu file recap ya, globing directory ya. Direktornya adalah .2.2 tadi ya. Terus nama filenya ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya ini saya pengen lihat CSV table confirm cases ya. Jadi kalau saya lihat di atas 20015 ya. Kita lihat ada namanya CSV recap rate atau CSV table confirm cases gitu ya. CSV table confirm cases ini yang mau kita lihat ya. Table confirm cases dan ada tanggalnya ya. Jadi kalau kita lihat filenya yang dimulai dari CSV table confirm cases bintang apapun belakangnya gitu ya. Kebetulan hanya ada satu file di situ. Kita ambil ya di dalam directory tadi ya. Jadi kalau ini recap ini nanti akan menjadi file name-nya ya. Kemudian kita mau melakukan plotting. Nah, sebetulnya data ini akan kita baca dulu ya. Ada banyak cara untuk membaca data CSV. Salah satunya adalah menggunakan Pandas. Jadi kita import Pandas SPD gitu ya. Pandas itu keren banget untuk data science. Import sys ini sebetulnya kalau dibutuhkan ya, saya nggak butuh amat gitu ya. Nah, saya mencoba membaca ya df sama dengan pandaread CSV file name tadi, freecap ya. Jadi freecap ini saya baca, saya masukkan dalam variabel df. Print df head ini tadi untuk debugging saya aja. Ini saya kasih koma jadi tidak dieksekusi ya. Saya buat exception kalau nggak bisa buka, nanti dia ngeprint, wah ini tidak bisa buka, error atau apa ya. Nah, kalau kita lihat ya, datanya. Nah, sebentar saya tunjukkan datanya ya. Nanti kita lihat dulu ya datanya. 2015 CSV table confirm cases tadi ya, table confirm cases 2000 ini ya. Nah, ini datanya banyak ya. Kolom pertama itu tanggal segala macam ya. Nah, ini pusing bacanya. Saya buka aja dengan menggunakan LibreOffice ya. LibreOffice atau spreadsheet saya buka ya. Saya buka tadi file open directory-nya. Bentar ya, saya cari dulu filenya. Budi GitHub ini 2015 tabun confirm cases ya, ini kita buka aja. Nah, ternyata diimpor oleh si LibreOffice ya. Kalau kita lihat datanya, dia ada tanggal, kemudian ini ada tanggalnya, angkanya ya, tanggalnya nih 15 Mei, 14 Mei, 13 Mei, dan kemudian ini adalah daerah-daerahnya, Aceh, Bali, provinsinya gitu ya. Saya tertariknya adalah Jawa Barat ya, misalnya Jawa Barat itu adalah West Java ini ya. Jadi saya tertarik ini ya, West Java ini. Jadi saya tertarik sebetulnya hanya dua kolom tanggal dan West Java tadi ya. Saya kecilkan lagi ya. Balik lagi, kita ngelihat kodenya lagi ya. Nah, saya baca tadi ya. Nah, kemudian kan kita tadi ya ada kolom tanggal ya. Kalau saya buka lagi si CSV-nya tadi ya, ada kolom tanggal ya, tanggal ini ya. Oleh Pandas ini dibaca semua menjadi df tanggal kolom ini gitu ya. Nah, cuma saya ingin mengkonversikan tanggal ini karena dia bentuknya biasanya kalau kayak gini tuh dianggap sebagai string lah, atau ya kalau biasanya kalau data diambil dari ini string, harus kita konversi dulu menjadi tanggal. Ini harus kita konversi menjadi tanggal. Maka ada functionnya ya di dalam Pandas ya. PD to date time ya, yang tanggal tadi saya buat kolom baru, kolom barunya saya sebut date time gitu ya. Date time kalau perlu di print ya.
Dah, jadi saya sekarang punya datetime yang akan saya jadikan sumbu X dan West Java yang saya jadikan sumbu Y. Kemudian kita import matplotlib pyplot splt ya. Kemudian saya buka ya dfplot X-nya, sumbu X-nya adalah datetime ini tadi, sumbu Y-nya West Java ya. Ini plot grid itu hanya untuk menunjukkan grid, terus judulnya nanti kita tampilkan judulnya di sana, plot title-nya, labelnya sumbu X dan sumbu Y jumlah gitu ya. Kemudian kalau mau kita tampilkan di layar, kita tampilkan plot show ini ya. Kita jalankan aja dulu ya. Jadi kalau saya jalankan ya, Python 3 tadi apa sih nama kita ya, generate confirm ya. Kalau saya jalankan, dia akan membaca file itu dan dia akan menampilkannya di layar seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat tabelnya, ini tanggalnya ya, mulai dari April sampai Mei gitu ya. Dan ini kita lihat kenaikan jumlah kasusnya nih. Confirm cases di Jawa Barat. Kalau kita mau tambahkan confirm COVID-19 cases juga bisa. Ini jumlahnya ke kanan ya, maaf ke atas gitu ya. Nah kalau kita plot, ini akan hanya ada di plot. Sekarang kalau kita mau ingin save, kita matikan itu ya, plotnya. Ya, kita matikan. Maka kalau kita jalankan lagi ya, nah, dia akan di dalam directory output ada satu file namanya confirm.png ya. Jadi kalau saya buka ya di dalam output confirm.png persis sama seperti tadi ya. Nah, dengan hal yang sama saya bisa juga lakukan untuk yang lain-lain gitu ya. Ini ada scriptnya, ada macam-macam sama semua. Kemudian saya buatkan script yang untuk menjalankan itu semua ya. Jadi ini paling gampang nih Python, ini Python, ini Python, ini dijalankan ya. Jadi kalau saya run.sa, dia akan menjalankan itu satu persatu script tersebut ya. Satu persatu, kita tunggu sebentar ya. Nah, kemudian kita lihat directory output sudah banyak isinya gitu ya. Jadi kita lihat ini ada yang tadi ya, maaf. Ini pasien aktif, confirm cases, doubling itu kalau jumlah harinya makin lama itu makin bagus ya. Jadi untuk meningkatnya 2 kali jumlahnya itu membutuhkan waktu yang lama. Bagus itu berarti. Ini kasus hariannya, jumlah kasus hariannya, jumlah yang meninggal, ini rate-nya, ini jumlah yang sembuh gitu ya. Nah ini kembali pasien aktif, confirm cases, balik lagi ke yang tadi ya. Nah sebetulnya kita juga bisa menggabungkan gambar-gambar ini, melakukan analisis yang lebih bagus. Misalnya tadi confirm cases dengan yang sembuh, yang meninggal, dan seterusnya bisa dijadikan satu grafik supaya bisa kelihatan ya trennya. Kemudian kita juga bisa melakukan penampilan lagi, analisis yang lebih baik. Nah ini hanya sebagai contoh melakukan pemrogramannya, gitu ya. Saya ikan lagi. Nah, kodenya ada di GitHub Rahat Pemrograman COVID-19. Nanti saya sertakan tautannya. Semoga dengan ini Anda bisa mengembangkan kode-kode yang lain untuk daerah-daerah yang lain. Sampai berjumpa kembali di Padepokan Budi Raharjo.